Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ya syukurullah. Hari ini kita kembali lagi kita hari ini belajar tentang kalimat mengenai hidup berkelanjutan. Ya, nah sebelum kita masuk kepada materi ini, mari sama-sama terlebih dahulu kita membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa amalan sholihan. Hari ini hadir semua teman-teman kita? Alhamdulillah wa syukur. Ya. Baik. Nah, Bapak akan mengenalkan tentang kalimat kita tentang dengan tema hidup berkelanjutan. Judulnya tentang hidup bersih, menjaga kebersihan. Tahu apa itu apa bersih? Apa itu bersih, Bapak? Iya, karena dalam Islam bersih itu adalah sebagian dari iman. Artinya percaya. Iman itu apa artinya? Percaya. Orang Islam itu harus bersih. Kalau nggak bersih, dia nggak bisa sholat. Contoh kita melaksanakan sholat, kita harus bersih dulu. Tak boleh baju kita kotor. Tak boleh badan kita itu ada najis. Harus bersih. Kemudian dalam kehidupan kita itu untuk bersih. Biar apa? Biar kita itu sehat. Orang yang tidak bersih akan mudah didatangi oleh apa? Orang yang tidak bersih, orang yang jorok akan mudah didatangi penyakit. Dia makan tidak cuci tangan, buang air kecil tidak cebok, tidak mandi, tidak gosok gigi, maka dia akan mudah kena penyakit. Maka pada pertemuan ini kita akan membahas tentang perlunya menjaga kebersihan untuk menjadikan jiwa kita itu sehat. Nah, Bapak akan menyajikan sebuah video mengenai tentang kebersihan itu sebagian dari iman. Apa itu bersih? Nah, kita simak sama-sama itu dari video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah, senang sekali rasanya kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Shalawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harapan dan doa saya, semoga sahabatku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Para sahabat Mala yang dirahmati Allah, pada video kali ini kita akan membahas tentang kebersihan sebagian dari iman. Apa hubungannya dengan kesehatan kita? Yang subscribe semoga rezekinya lancar. Ada yang bilang kebersihan itu sepele, tapi pernahkah kamu berpikir bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyebut kebersihan sebagai bagian dari iman? Apa sebenarnya hubungan kebersihan dengan iman kita? Dan lebih dari itu, apa dampaknya buat kesehatan kita? Jangan kaget kalau fakta yang akan kita bongkar di video ini akan membuat kamu berpikir ulang soal kebersihan sehari-hari. Jangan skip, karena ini penting banget untuk kesehatan fisik dan rohani kamu. Islam sangat menekankan pentingnya kebersihan, bahkan sampai hal-hal terkecil. Dari mulai wudhu, mandi junub, menjaga kebersihan pakaian, sampai membersihkan rumah dan lingkungan sekitar. Kenapa? Karena kebersihan adalah cerminan iman seseorang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kebersihan adalah sebagian dari iman. Nah,
gimana sih sebenarnya kebersihan bisa mempengaruhi keimanan kita? Ketika kita menjaga kebersihan, kita nggak cuma merawat diri dan tempat kita tinggal, tapi juga menunjukkan bahwa kita menghormati anugerah dari Allah. Tubuh, rumah, lingkungan semua ini adalah amanah yang harus kita jaga. Dan dengan menjaga kebersihan, kita menjaga amanah itu. Bukan rahasia lagi kalau kebersihan punya dampak besar untuk kesehatan fisik kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita untuk mencuci tangan sebelum makan, menjaga kebersihan makanan, dan hidup di lingkungan yang bersih. Tapi, tahukah kamu bahwa sains modern juga mendukung ajaran ini? Cuci tangan, kebersihan makanan, dan menjaga kebersihan lingkungan bisa mencegah berbagai penyakit seperti diare, tifus, bahkan wabah global seperti COVID-19. Jadi, kebersihan gak hanya bikin kamu terlihat rapi, tapi juga bisa menyelamatkan hidupmu. Selain berdampak pada kesehatan fisik, kebersihan juga punya efek besar terhadap kesehatan mental. Coba deh, bandingin. Gimana perasaan kamu kalau berada di ruangan yang berantakan, dengan ruangan yang rapi dan bersih? Jelas beda, kan? Kebersihan tempat tinggal dan lingkungan sekitar kita bisa mempengaruhi suasana hati. Pikiran jadi lebih jernih, fokus meningkat, dan stres berkurang. Islam mengajarkan kebersihan bukan cuma buat fisik, tapi juga untuk menciptakan suasana hati yang tenang dan damai. Sehingga, kebersihan mental adalah bagian dari kebersihan diri yang lebih luas. Tapi, kebersihan bukan cuma soal fisik atau lingkungan. Islam juga mengajarkan kebersihan spiritual, yaitu membersihkan hati kita dari sifat-sifat buruk seperti iri, dengki, dan sombong. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita untuk selalu introspeksi, memperbaiki niat, dan membersihkan hati dari sifat-sifat yang bisa merusak hubungan dengan Allah dan sesama manusia. Sama seperti membersihkan tubuh, membersihkan hati juga membutuhkan usaha. Kita harus selalu berusaha menjaga niat yang baik, melakukan amal saleh, dan memohon aman kepada Allah. Dengan hati yang bersih, kita bisa hidup lebih tenang dan mendekatkan diri kepada Allah. Islam tidak hanya mengajarkan tentang kebersihan secara umum, tapi juga memberi kita panduan praktis tentang bagaimana menjaga kebersihan dalam kehidupan sehari-hari. Dari cara menjaga kebersihan tubuh dengan mandi, menjaga kebersihan pakaian, hingga menjaga kebersihan makanan dan lingkungan. Bahkan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan kita untuk menjaga kebersihan mulut dengan bersiwak. Semua ajaran ini bertujuan untuk menjaga kesehatan kita, baik secara fisik maupun spiritual. Islam adalah agama yang sempurna, dan kebersihan adalah salah satu aspek yang sangat dijaga dalam agama ini. Tapi, apa yang terjadi jika kita mengabaikan kebersihan? Dampaknya bukan cuma pada diri kita sendiri, tapi juga pada orang-orang di sekitar kita. Orang yang tidak menjaga kebersihan akan lebih mudah terkena penyakit, dan ini bisa menyebar ke orang lain. Lingkungan yang kotor juga bisa merusak hubungan sosial kita. Orang-orang akan enggan mendekat jika kita terlihat jorok dan tidak peduli dengan kebersihan. Bukan cuma itu, dalam pandangan Islam, mengabaikan kebersihan juga bisa menunjukkan kurangnya kesadaran spiritual. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menekankan pentingnya menjaga kebersihan sebagai bagian dari iman, dan ketika kita abai, kita secara tidak langsung mengabaikan aspek penting dari keimanan kita. Jadi, gimana cara kita menerapkan ajaran kebersihan dalam kehidupan sehari-hari? Berikut beberapa tips praktis yang bisa kamu terapkan langsung. Cuci tangan. Selalu cuci tangan sebelum makan dan setelah melakukan aktivitas yang kotor. Ini bisa mencegah berbagai penyakit. Mandi secara teratur. Selain membuat tubuh bersih, mandi juga menyegarkan pikiran. Membersihkan lingkungan. Bersihkan rumah, halaman, dan tempat umum untuk menciptakan lingkungan yang sehat. Jaga kebersihan mulut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan kita untuk bersiwak. Di zaman sekarang, kamu bisa menggantinya dengan sikat gigi secara rutin. Jaga kebersihan hati. Perbanyak zikir, sholat, dan amal ibadah untuk membersihkan hati dari sifat-sifat buruk. Kesimpulannya, kebersihan adalah bagian dari iman, dan iman adalah kunci kebahagiaan. Dengan menjaga kebersihan, kita nggak cuma menjaga kesehatan fisik, tapi juga menjaga kesehatan mental dan spiritual kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah mengajarkan ini ribuan tahun lalu, dan sekarang sains modern pun mengakui betapa pentingnya kebersihan untuk kesehatan kita. Jadi, mulai sekarang, mari jaga kebersihan. Dimulai dari diri sendiri, rumah, hingga lingkungan sekitar.
Baik. Dari video yang Bapak tampilkan tadi, apa yang kalian dapat? Apa itu bersih? Bersih itu dari sebagian dari keras suaranya. Bersih itu sebagai telinga. Nah, apa saja yang kita harus di mana saja kita harus menjaga bersih? Di rumah, di lingkungan, baru di diri kita sendiri. Kalau pertama diri kita sendiri, apa yang kita perlu kita jaga? Dari video tadi, gigi, apa lagi? Hati. Kalau bersihkan hati bagaimana? Dengan berzikir, dengan melaksanakan amal soleh. Kalau jaga kesehatan bagaimana? Cuci tangan. Apa lagi? Mandi secara teratur. Apa lagi dari katanya? Makan. Kalau lingkungan, bagaimana jaga lingkungan? Dengan mengutip perhatikan lingkunganmu. Bersih nggak lingkungan kita ini? Bersih nggak lingkungan sekolah kita, anak kita ini? Bersih. Karena kita menjaga kebersihan. Kalau rumahmu bagaimana? Bersihnya? Bangun tidur bagaimana? Kamarnya? Bersihnya? Dirapikan. Siapa merapikan tempat tidurnya? Betul. Habib bersihkan sendiri, bukan mama kan? Bagus, turunkan tangan. Jadi kalau kita sudah besar ya itu tanggung jawab kita sendiri. Baik tempat tidur, pakaian, badan tubuh kita itu sudah tanggung jawab kita sendiri. Kebersihannya. Sudah besar ini jangan lagi dimandikan mamanya. Nanti si Habib sudah besar malah satu mandi mak untuk sekolah dimandikan mama aja. Cocok itu? Karena dia sudah besar, malu lah ya kan? Malu. Begitu juga perempuan, jangan lagi dimandikan mama, walaupun sama-sama perempuan, kecuali sudah bisa dimandikan, kecuali sudah meninggal, baru nanti meninggal. Orang meninggal bisa mandi sendiri, harus dimandi. Jadi perlu kita menjaga kebersihan. Ya, perlulah kita untuk menjaga kebersihan. Nah, dari lingkungan ini, gimana? Dari perpustakaan, dari kelas 1 sampai ke ruang agama yang bersih. Bersih. Siapa yang menjaga bersih? Siapa yang melakukan bersih? Pakai utang untuk kita. Ya, pertahankan itu, tetap jaga kebersihan. Mandi tadi kan? Sarapan tadi? Jangan mandi aja kita kena gosok gigi, tapi tidak sabunan. Ya kan Habib? Kalau nggak mandi bisa dijual, mahal dijual. Macam kambing nggak mandi kan? Mahal dijual. Ya, oke? Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.